Halo guys, apa kabar hari ini? Semoga lu sehat ya guys. Nah, lu pernah nggak lihat nih orang atau pernah dengar informasi tentang gini, di mana ada orang yang ambisi ingin jadi pemimpin, sampai dia tuh melakukan segala cara yang tidak benar. Nah, contohnya dengan menggunakan mungkin uang sebagai alat menyogok kepada sang pemilih agar dia bisa menang nih guys. Nah, itu ada cara bagaimana mereka bisa selalu menang dan menang, tentunya dengan cara yang nggak benar. Dan juga ada yang merasa tidak puas karena mengalami kekalahan, sehingga gagal menjadi pemimpin. Nah, jadinya orang tersebut tetap memaksakan ingin jadi pemimpin, bahkan sampai tindakan atau tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Nah, itu sebagai ungkapan ceritanya agar ungkapan itu tidak puas dengan hal itu. Jadi, sampai-sampai merugikan orang lain tuh ya sangat memprihatinkan ya guys. Nah, pembelajaran bagi gue adalah gini. Jika ada orang yang masih sangat ambisius ingin jadi pemimpin dengan cara yang tidak wajar atau bahkan memaksakan atas kehendaknya sendiri, nah hal itu menurut gua ya karena kurangnya apa istilahnya? Karena kurangnya memimpin dirinya sendiri dengan baik malahan. Atau yang biasa kita sebut namanya self leadership. Nah, apa itu tentang self leadership dan seberapa penting self leadership untuk menjadi pemimpin bagi orang lain? Yuk, kita kupas bareng-bareng ya guys. Tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Hai semuanya, selamat datang di channel podcast Manusia Pembelajar. Nah, podcast ini menyajikan pembelajaran dan investasi nilai-nilai kehidupan yang bermakna. Yuk kita dengerin. Nah, seorang peneliti namanya Robbins tahun 2006 memaparkan bahwa self-leadership merupakan serangkaian proses yang digunakan individu untuk mengendalikan perilakunya sendiri, guys. Nah, jadi di balik kepemimpinan diri itu atau yang disebut self-leadership adalah individu dikatakan bertanggung jawab dan dapat mampu membangun dan mengembangkan inisiatif bila tanpa ada tekanan dari atas dan pihak eksternal, tetap saja atau tetap terbangun kesadaran untuk melakukan hal yang terbaik nih guys. Oke? Nah, dan tentunya yang gak kalah penting, orang ini dapat memantau dan mengendalikan perilakunya sendiri. Ulang lagi, yang gak kalah penting adalah orang ini dapat memantau dan mengendalikan perilakunya sendiri. Nah, itu namanya self-leadership. Oke, sejalan dengan hal itu, ada dua orang peneliti lagi nih untuk kita coba meyakinkan bahwa namanya Bapak Houghton dan juga Bapak Nick di tahun 2002. Yang melanjutkan penelitian itu mengatakan bahwa self-leadership memiliki dua indikator. Nah, pertanyaannya indikatornya apa nih? Nah, yang pertama nih, yaitu mempunyai mental membayangkan hal positif. Maksudnya gimana? Jadi gini, maksudnya adalah kemampuan mengacu dan membayangkan kinerja positif sebuah tugas yang berhasil sebelum benar-benar selesai. Nah, misalnya gimana nih guys? Nah, contoh gini. Seorang manajer yang diminta untuk membuat presentasi publik berpotensi untuk meningkatkan kinerja presentasi mereka dengan cara memvisualisasikan selesai pekerjaannya dengan baik dan sukses. Ulang lagi, artinya bahwa si manajer itu melakukan visualisasi yang seakan-akan presentasi itu sukses dan berhasil. Walaupun benar-benar belum melakukan itu guys. Nah, contoh yang lain juga nih guys. Seorang akuntan secara mental bisa membayangkan dirinya bahwa dia tuh berhasil berinteraksi dengan sesama pekerja dengan klien. Yang gunanya untuk menikmati proses penyusunan laporan dan keuangan yang akurat, dan juga merasakan sesuatu tujuan dalam pekerjaannya, terutama dalam membantu proses produktivitasnya guys. Jadi kemampuan membayangkan itu. Oke? Itu contoh mental membayangkan hal positif. Oke? Nah, yang kedua, kemampuan tentang dialog positif secara internal. Nah, maksudnya gimana nih? Dapat didefinisikan secara sederhana seperti gini. Yang biasanya kita coba diam-diam dalam kita coba mengatakan diri sendiri. Nah,
pembicaraan sendiri itulah yang telah disarankan sebagai alat untuk mempengaruhi diri kita sendiri untuk meningkatkan efektivitas pribadi kita nih, terutama sebagai karyawan atau manajer. Penelitian menunjukkan bahwa dialog internal tentunya yang sesuai dengan keadaan emosional yang pada gilirannya akan mempengaruhi perilaku dan pemikiran kita, guys. Ulang lagi bahwa pengaruh untuk dialog internal itu sangat berpengaruh dalam perilaku dan pemikiran kita. Ngomong dialog tentang internal ya istilahnya adalah kita coba ngobrol-ngobrol dengan diri kita sendiri nih. Gitu ya guys. Nah, akibatnya apa nih? Jadi kalau contoh nih misalnya seorang karyawan yang mungkin dapat meningkatkan sikapnya tentang pekerjaannya dengan mengendalikan keadaan emosinya. Tentunya dinyatakan dapat dicapai melalui perubahan dialog-dialog tadi atau disebut ngobrol-ngobrol internal tadi nih guys. Nah, self-talk atau dialog internal tadi tentunya itu tergantung dari diri kita. Artinya bahwa jika dialog internal yang positif dan inovatif dapat membuat atau menghilangkan pikiran yang negatif. Nah, self-talk sering juga dilakukan pada tempat yang sesuai dengan instruksi atau secara teratur berpengaruh kepada kinerja kita, guys. Ulang lagi, artinya kalau kita berbicara dengan diri sendiri secara positif, secara terus-menerus, maka kita akan berpengaruh terhadap kinerja kita yang lebih baik lagi. Gitu. Jadi, dua indikator ini, guys, menurut gue sangat berpengaruh dalam self-leadership. Nah, jadi gue ulang lagi, bahwa yang pertama, indikator yang pertama adalah mental membayangkan hal positif. Yang kedua adalah dialog posisi internal. Gitu ya. Nah, beberapa pemimpin memiliki kesadaran yang baik terhadap dirinya, pribadinya, motivasinya, dan kompetensinya. Nah, namun terkadang mereka gagal mengelola diri sendiri, terutama terkait emosi dan kelemahan mereka, guys. Nah, jadinya mereka tuh kehilangan kendali, berperilaku tidak tepat, ingin mengerjakan semuanya, dan pada akhirnya jadi kehilangan kewibawaannya, guys. Nah, ini menarik. Jadi, tidak hanya dia cerdas dalam otaknya, tapi dia cerdas dalam emosinya. Itu sangat berpengaruh dalam kepemimpinan orang tersebut, guys. Nah, ketika lu benar-benar mengenali diri lu sendiri, seperti kekuatan lu, kelemahan lu, maka lu akan menghargai orang lain. Nah, ini seorang pakar psikologi positif namanya Daniel Goleman, dalam penelitian tentang kegagalan kepemimpinan mengatakan bahwa ketika saya membandingkan antara star performer atau pemimpin yang hebat dengan orang yang biasa-biasa aja atau orang berata-rata dalam puncak pemimpinan, hampir 90% dari perbedaannya terletak pada faktor kecerdasan emosi, guys. Jadi, bukan kecerdasan otak saja atau yang disebut kognitif, tapi lebih masuk ke dalam kecerdasan emosi. Jadi, self-leadership sangatlah penting jika lo ingin menjadi pemimpin yang efektif. Ulang lagi, self-leadership sangatlah penting jika lo ingin menjadi pemimpin yang efektif. Nah, sehingga timbul pertanyaan yang menarik nih guys. Salah satu faktor self-leadership adalah pemahaman akan karakter atau tipe kepribadian kita. Nah, pertanyaannya, apakah lo mengetahui tipe kepribadian atau karakter lo guys? Agar lo bisa maksimal menjadi pemimpin, sejauh mana lo sudah mengembangkan karakter positif lo dalam kehidupan sehari-hari lo guys. Nah, gue coba kasih pertanyaan lo sebagai bahan reflektif dalam kehidupan lo ya guys, terutama dalam self-leadership. Nah, jika lo masih bingung bagaimana menemukan karakter lo dan mau mengembangkan karakter positif lo guys, tim Growing siap berdiskusi dengan lo. Gue berharap tim Growing bisa membantu lo ya guys, yang tentunya sesuai dengan harapan lo. Nah, lo tinggal hubungi di link yang gue tulis di deskripsi ini ya guys. Demikian pembelajaran buat lo dan gue tentang self-leadership. Semoga bermanfaat. Salam Growth Mindset Indonesia. Leadership is fun.